Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut? Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis. Karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin. Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian hanyutkan lagi anak gadis. Jangan kalian hanyutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau tulis, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop. Nih, hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Kalau di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun dia mau kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustaz? Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kampur nih, Pak Ustaz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih, momentum yang pas. Kebetulan habis tabligh akbar pengajian Ustaz Somad di Perjun. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah, mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas remaja masjid ada? BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja, Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing bila ikan-ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat hari ini, Pak Ustadz. Pancing. Iya, kalau datang ikan gembung, kalau ikan paus. Oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis atau hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa, gendong-gendong, tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah, anak kau nyanyutkan aja ke sungai ini. Ustaz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustaz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi. Belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang,
itu banyak berperan mereka. Supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua. Pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau. Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami Pak Ustaz takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan Ataki. Ustadz anak muda yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor, pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet panjang, main skateboard, main futsal, pakai audiovisual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa. Anak muda tak bisa diikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu mengajar. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut. Menghadirkan 4: dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu. Tengok anak muda yang sakau. Tengok nanti kalau kalian main macam itu kalian udah. Setelah itu baru tanya, Pak Polisi, bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kalau pakai narkoba menurut penjara. Penjara. Pak Dokter, bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustaz, bodoh. Nah berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustaz dapat menenangkan jiwa kita. Ustaz, apa hukum narkoba ini Pak Ustaz? Neraka jahanam. Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini kemarin kita sudah bahas narkoba. Hari Ahad ini anak-anak remaja yang perempuan laki-laki kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu, bapak-bapak ibu-ibu tak perlu ikut, karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu, anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya, buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya. Tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong dulu kan katanya. Ya ambilnya sikat gigi, cucuknya di rumah. Jadilah kalian yang sombong. Ibu yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang sombong-sombong. Pas mandi nanti, anak ibu tak pandai mandikan. Siapa keluarga yang bisa mandikan? Jadi siapa? Kami serahkan aja. Sementara itu dulu ibu-ibu yang selalu diejek-ejeknya, karena miskin, karena susah. Tutupnya pintu. Anak-anak jangan ikut ya. Tutup pintu. Kau dulu sombong kan? Langsung. Makanya anak-anak kita harus diajar menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah sakit bagaimana sakratul mautnya? Habis sakratul maut bagaimana meletakkan tangannya? Karena kalau sudah keras payah. Waktu lembut itu supaya bengkok. Karena kalau sudah keras tangan cuma mau bengkokkan. Ya kalau matinya begini. Kalau matinya begini. Bagaimana membuka kainnya? Jangan sampai setelah tangan bengkok cuma buka baju pakai gunting, tak mungkin.
Bagaimana mengatasinya waktu sakit? Bagaimana kalau dia meleleh air liurnya? Bagaimana kalau keluar muntahnya? Bagaimana kotorannya? Lalu kemudian bagaimana mandikannya? Setelah mandikannya bagaimana mengkafankannya? Setelah mengkafankannya bagaimana sholatnya? Setelah sholatnya bagaimana menguburkannya? Setelah dikuburkan bagaimana mengirim doa-doa setelah mati? Itu diajarkan pada anak-anak muda supaya dia tahu mengurus kita dan supaya dia tahu bagaimana mati. Kalau dia sudah tahu mati menjadi rem supaya dia tidak pakai narkoba, menjadi rem supaya dia tidak berzina, menjadi rem supaya dia tidak buat dosa. Ini buat nanti kontak dengan Ustadz Iqbal Sauki yang punya kontak dengan Badan Kontak Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak sholat di masjid? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah sholatnya kalau tak di masjid. Hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tak bisa dipakai untuk hukum, tapi bisa dipakai untuk fadail a'mal. Nabi kalau selesai salat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna 'alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang salat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak sholat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Saya salah satu petugas kesehatan. Saya mau tanya apa hukumnya melakukan tindakan kepada yang bukan mahram. Yang sakit perempuan, maka dokternya mesti perempuan. Yang sakit laki-laki, maka dokternya mesti laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, dokter perempuan, terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz kok tahu? Saya pernah mengalami. Saya sakit mah. Tiba-tiba keluar ini asam lambung, maka berkeringat penuh. Kalau jalan mesti pegang kerinding. Bergoyang dunia. Dibawalah ke rumah sakit. Entah jamaah ini mau ngerjain saya, entah dulu waktu belum nikah. Dikasihnya dokter anak gadis. Dipegang dokter tulang dan jantung saya. Begitu keluar ditanya sama jamaah, gimana perasaan Pak Ustaz? Bergoncang dunia ini kurasa. Ingat saya orang ngerjain saya itu sekarang. Oleh sebab itu akan datang dokter laki-laki dengan dokter laki-laki, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Sekarang tak seimbang antara banyaknya dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, dengan perempuan yang mengandung. Karena tak seimbang banyaknya dokter perempuan dengan perempuan yang mengandung, akhirnya mau tak mau dipakailah dokter laki-laki. Karena pilihannya ada dua, pilih dua. Ibu dokternya mesti laki-laki, dokter perempuan nggak ada lagi, habis sudah. Jadi gimana? Pilih dua, melahirkan sendiri atau pakai dokter laki-laki. Tak mungkin dia melahirkan sendiri karena takut mati. Jadi hukum asalnya dokter perempuan untuk perempuan, dokter laki-laki untuk laki-laki. Tapi kalau darurat tingkat tinggi, pilihannya dua antara mati atau dokter laki-laki, maka tak boleh pilih mati. Bang, aku hamil nih, nanti melahirkan anak mesti dokter perempuan bang. Mohon maaf deh, dokter perempuan sudah habis. Jadi paksa dokter laki-laki. Aku tak mau. Pilihannya cuma dua deh. Kau pakai dokter laki-laki atau mati? Aku pilih mati aja. Tak boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Begitu juga kalau ada kecelakaan di kampung. Kebetulan pasiennya perempuan, satu-satunya dokter puskesmas laki-laki. Tiba-tiba terjadi, pilihannya dua. Tolong karena darahnya sudah habis banyak, atau dibiarkan. Tiba-tiba datang Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter? Kita biarkan aja dia mati. Harus tolong. Karena di situ ada darurat. Pelajaran dari sini, anak-anak ibu yang perempuan masukkan ke fakultas kedokteran supaya dia bisa beramal menolong pasien perempuan muslimah. Amin.